Kita yang sudah melakukan hal yang benar, mari kita selesai dengan benar. Jangan berakhir dengan apa? Kena tulah. Kenapa ada rencana yang saya sudah pikirkan untuk terjadi, kenapa tidak terjadi Tuhan? Tuhan, kenapa ini tidak terjadi kepada anak saya? Tidak terjadi kepada suami saya? Tidak terjadi kepada istri saya? Tetapi dia tetap percaya apa? Mungkin bukan tahun ini, mungkin bukan tahun depan. In his time, di waktu Tuhan. Saya waktu masih muda, saya jarang sekali merasa apa ya, pada saat mendengar orang meninggal, oh iya meninggal. Tapi saya tidak kenal mereka. Ya, karena masih kecil mungkin. Ya, tapi semakin kita lebih dewasa, semakin lama, dengan kata lain, semakin lama kita hidup, semakin banyak yang harus diingat, banyak yang kita kenal. Namun semakin kita ingat, semakin kita juga seringkali melupakan memori-memori yang sudah lewat ya. Apalagi khususnya kalau ada memori-memori yang tidak suka untuk kita ingat ya. Bad memories dan lain sebagainya. Seringkali itu kita coba untuk lupakan. Tetapi semakin kita bertambah umur kita, semakin lama kita semakin hidup, maka memori itu semakin apa? Memori semakin banyak. Dan memori-memori ini cukup penting. Ingatan-ingatan tentang apa orang-orang, tentang event, peristiwa, tempat. Ya, itu dapat dikatakan dapat membentuk saudara dan saya. Apa yang kita alami di waktu yang lalu. Waktu kita masih muda, itu adalah sesuatu hal yang sudah membentuk kita. Ada satu statement yang ditulis oleh Julian Barnes. Dia katakan, memory is identity. Memori itu adalah satu identitas kita. You are what you have done. Kita adalah hasil dari apa yang kita telah lakukan di waktu-waktu yang lalu. What you have done is in your memory. Apa yang kita sudah lakukan itu ada dalam ingatan kita. What you remember defines who you are. Dan apa yang kita ingat itu kalau kita bisa mempelajari dari kegagalan-kegagalan kita, atau kita tidak dapat mempelajari dari kegagalan kita, maka kita jadi orang yang baik atau tidak baik. When you forget, kalau kita sampai lupa. Saya pernah berkhotbah tentang amnesia. Pelajaran sekolah sahabat baru 1 minggu ini, kita berbicara juga tentang memori. Dan saya berbicara, I talk about the memory of the Israelites. Ya. Pada saat kita lupa, khususnya I discuss about dementia, dan sebagian daripada dementia adalah Alzheimer. When we forget, seakan-akan kehidupan kita itu apa? Berakhir. Ya. Pada minggu ini ada satu artikel, saya tidak sempat taruh di sini ya. Ada seorang suami, seorang bapak, dia lupa istrinya. Dia lupa istri karena dia kena Alzheimer. Tapi istrinya itu datang terus ke tempat dia di rumah jompo. Jadi istrinya itu selalu berkunjung kepada sang suami di rumah jompo untuk jaga. Suaminya sudah lupa istrinya. So, he forgot his wife. Lalu apa yang terjadi saudara? Tapi karena istrinya terus-menerus datang berkunjung sama dia, sampai dia jatuh cinta kembali dengan istrinya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah apa? Istrinya. Tetapi dia jatuh cinta kembali. He fall in love again with the woman, the wife, that now he did not know it was his wife. She was his wife. But he fall in love again. Jatuh cinta kembali. Ya. Tapi inilah katakan apa? When you forget your life, when you forget, your life cease to be even before your death. Sangat disayangkan ya kalau sampai kita harus menderita demensia atau Alzheimer. Tapi ada hal, kalau Alzheimer atau demensia itu dapat kita sudah pelajari 1 minggu ini, it's because of the genetics perhaps, atau juga mungkin berdasarkan hal yang sudah tidak dapat kita elakkan oleh sebab penyakit, obat-obatan, dan pola hidup yang salah, yang menyebabkan saudara dan saya sampai tidak bisa. Tapi ada yang bukan karena secara perlahan-lahan, tapi yang disebut dengan istilah amnesia. Amnesia itu kelupaan sementara, dapat berupa kelupaan sementara atau kelupaan permanen oleh sebab satu accident, shock, dan lain sebagainya. Jadi ada amnesia. Kita akan membahas tentang spiritual amnesia. Amnesia katakan apa? Loss of a large block of interrelated memories, complete or partial loss of memory caused by brain injury. Jadi kalau Anda tiba-tiba saya pernah jatuh. Saya pernah terjatuh, lalu pada saat saya
berdiri dari jatuh saya lupa itu hari apa, saya sedang berada di mana, saya lupa. Sempat, saudara. Dan ini adalah sebab apa ya? Mungkin bukan berarti saya permanen memori, tapi kemudian ingat lagi ya. Tapi itulah brain injury, shock dan lainnya. Jadi hilangnya sebagian besar ingatan yang saling terkait, kehilangan sebagian atau seluruh memori yang disebabkan oleh cedera otak atau shock dan lain sebagainya. Lalu yang menjadi juga masalah yang akan kita pelajari pada sahabat ini adalah adanya spiritual amnesia, yaitu forgetting God's deliverance and provision, melupakan kelepasan dan penyertaan Allah. Dan ini adalah pengalaman orang Israel ya, yang juga dapat menjadi masalah bagi kita. Dan kita tahu bahwa salah satu hal yang menjadi virtue, nilai kehidupan yang harus kita jaga adalah we shall never forget. Di Amerika Serikat tentang 9/11, orang-orang katakan apa? Never forget katanya. Never forget. Dan Alkitab juga berbicara tentang hal tersebut. Walaupun pelajaran sekolah sahabat kita, saya bahas ada hal-hal tertentu, misalnya dosa-dosa kita, Allah ingin lupakan. Kesalahan, hal-hal yang negatif yang terjadi. Tetapi ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara kepada saudara dan saya, never forget, jangan lupa. Jangan lupa hari Sabat. Ya. Jangan lupa, ingatlah, remember. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, laut, segala isinya. Berhenti hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Remember. Ya, remember. Dan sudah kita baca tadi. Untuk supaya kita ingat tentang Tuhan kita, itu harus diajarkan kepada siapa? Anak-anak kita. Jangan kita biarkan mereka tidak tahu. Waspadalah, Ulangan 4 ayat 9. Waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Caranya bagaimana supaya tidak hilang? Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu. Semuanya apa? Itu cukup menarik. Bukan dikatakan beritahukanlah kepada saudara-saudaramu. Berikanlah kepada orang tuamu. Beritahukanlah kepada paman-pamanmu. Tidak. Kenapa? Karena anak-anak ini yang masih menerima mungkin ya. Terlebih dahulu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu, cucumu, cicitmu. Semuanya itu. Remember. Tidak heran untuk mengajarkan kepada anak-anak muda. Inilah Tuhan tekankan. Remember. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ecclesiastes. Remember your creator. Remember now. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Remember now your creator. Remember now your creator in the days of your youth. Ya. Ingat penciptamu pada masa apa? Mudamu. Jangan lupa. Ya. Dan Tuhan bukan itu saya, Tuhan tahu kita tukang lupa. Tuhan tahu kita semua tukang lupa. Ya. Tidak heran Tuhan berikan apa ya? Penolong. Tuhan memberikan penolong bagi kita. Roh Kudus untuk selalu kasih ingat. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. God has given us the Holy Spirit to what? To help us to remember. To help us to remember. Tapi ada satu artikel yang menarik yang saya baca ya. Yang menyatakan bagaimana orang-orang kekristenan di dunia barat ya. Telah mengalami apa yang disebut dengan istilah spiritual amnesia. Banyak orang-orang yang mengaku Protestan misalnya dari artikel ini. Orang-orang yang mengaku Protestan tapi mereka sudah melupakan apa itu ajaran-ajaran Protestantisme untuk kembali kepada Alkitab. Kenapa? Mereka sekarang tidak lagi mengikuti apa ya? Alkitab. Dan artikel ini menyatakan bagaimana ini adalah satu masalah yang apa ya? Yang terbesar bagi orang-orang Kristen saat ini. Tapi seperti yang kita sudah pelajari ya. Rasul Paulus tadi kita sudah pelajari dalam 1 Korintus berapa? 10 ayat 1 sampai 11. Aku mau kamu jangan lupakan apa yang terjadi kepada orang Israel. Rasul Paulus mau ingatkan selalu kita apa yang terjadi kepada orang Israel. Bagaimana mereka di padang gurun, mereka mengeluh karena apa? Ingin apa yang terjadi di apa? Di Mesir.
Kalau saja kami bisa makan yang enak-enak seperti di Mesir. Padahal mereka melupakan bagaimana mereka berteriak kepada Tuhan pada saat mereka mendapatkan berada di bawah perhambaan di Mesir. Dan inilah sebabnya kita bisa sudah baca waktu lalu ya, Keluaran 16 ayat 3. Mereka ingat, kenapa? Karena mereka memiliki selective memory. Kita selalu begitu kan? Kita selalu ingat-ingat masa lalu itu, kita bisa pilih-pilih mana yang lebih enak. Mana yang lebih ingin untuk kita ingat. Padahal mungkin itu bukan yang terbaik ya, tentang selective memory tersebut. Ada orang-orang di Indonesia kita tahu ada di masa-masa pemerintahan Orde Baru, Orde Lama sebelumnya. Tapi pada saat pada zaman Orde Baru, ada orang-orang di zaman Orde Baru katakan, aduh lebih bagus di zaman Orde Lama. Ya. Lalu setelah kita lewat zaman Orde Baru, orang-orang setelah zaman Orde Baru katakan, aduh ada lebih enak waktu di zaman Orde apa? Zaman Orde Baru. Kita selalu memilih yang mana untuk kita apa? Untuk kita ingat. Demikian juga dengan orang-orang lain. Saya sering kali ulang-ulang ini. Aduh, lebih enak pai tua dulu atau mai tua dulu. Ya. Loh, kenapa cerai? Ya. Iya kan? Artinya begitu kan? Kenapa harus berpisah? Kenapa harus ditinggalkan? Karena kita apa? We always, satu statement katakan apa ya? We always remember the past as better than it was. We always remember the past as better than it was. Kita selalu melihat, aduh lebih bagus dulu di zaman ini, zaman itu. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang orang-orang Israel. Padahal mereka berseru minta tolong pada Tuhan. Keluaran 2 ayat 23. Tuhan tolong kami. Tapi begitu mereka di padang gurun, Tuhan balikan kami. Tuhan balikan kami. Bukan hanya bangsa. Bukan hanya gereja, tapi juga individu. Dan kita bisa melihat individu-individu di dalam Alkitab seperti Raja Uzia. Raja Uzia, dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5 dikatakan apa? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Tuhan selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Firman Tuhan katakan. Pada saat dia masih mendengarkan firman Tuhan melalui Imam Zakaria. Dan pada saat dia mencari Tuhan, ayat ini katakan apa? Segala usahanya berhasil. Apa yang dia usahakan? Memperkuat Yehuda, memperkuat kerajaannya. Memperkuat, dia menjadi raja usia 16 tahun. And he reigned for 52 years, 52 tahun dia menjadi raja. Begitu hebat yang dia capai. Dia memperkuat kerajaannya. Orang-orang di sekitarnya itu dapat kalahkan orang-orang Filistin, orang Arab, orang Ammonite dan lain sebagainya. Dia bangun tembok-tembok yang kuat. Dia bangun tempat sumber-sumber air. Dan dia memiliki 375 ribu tentara yang begitu hebat. Yang begitu hebat dalam peperangan. Ya. Begitu hebat. Tapi ayat firman Tuhan katakan bagaimana kehebatannya dia. 2 Tawarik 26 ayat 15 katakan apa? Selain ia membuat di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu Uzia termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Tuhan yang tolong dia. Tuhan yang membuat dia hebat. Dan dia menjadi hebat selama ia mencari Tuhan dan Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Jadi segala usahanya. Pada saat dia mencari Tuhan, segala usahanya berhasil. Tapi seberapa lama dia berhasil? Seberapa lama dia mencari Tuhan? Pada saat sukses itu datang, 2 Tawarik 26, ya. 2 Tawarik 26 ayat 15 sampai 16. Ini firman Tuhan katakan. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Firman Tuhan katakan ya. Setelah ia menjadi kuat, setelah ia makmur, ya dikatakan apa? Ia menjadi apa?
Ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Itu tugas imam. Tapi dia bilang, saya juga bisa bikin. Dia tinggi hati. Dia ingin menjadi, bukan hanya, enggak cukup jadi raja, enggak cukup. Kalau saya bisa jadi imam sekaligus, nabi sekaligus, apa? Segala sesuatu dia ingin lakukan. Seperti orang-orang di zaman Musa. Orang-orang Lewi, Korah, Datan, dan Abiram. Musa dan Miriam, Harun, kita pelajaran sahabat kita, Harun dan Miriam, kakak kandung sendiri daripada Musa. Masa cuma Musa yang mau jadi nabi? Apakah hanya Tuhan mau berbicara? Apakah Tuhan hanya mau berbicara melalui Musa? Ingin lebih. Padahal sudah hebat yang Tuhan berikan, tapi ingin mencapai seperti Allah. Ya, mencapai seperti Allah. Dan ini yang setan selalu tawarkan ya. Setan tawarkan kepada Adam dan Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Get everything. Menjadi tinggi hati sehingga ia berubah setia. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang telah menolong dia dengan ajaib sehingga dia menjadi kuat. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan menolong kita sehingga kita bisa dapat ini, itu dan lain sebagainya. Tapi kita dapat apa? Kita dapat menjadi lupa. Bahasa Indonesianya daripada apa ya, yang berubah setia ini apa kurang lebih ya? Bahasa pepatah di Indonesia. Berubah setia, tinggi hati yang berubah setia. Bahasa Indonesianya apa ya? Pepatah ya. Dedek sudah katakan ya. Kacang yang lupa akan apa ya? Kulitnya. Kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak heran para imam yang melihat raja mempersembahkan itu, mereka katakan apa? Berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak. It is not right for you, Uzziah. Engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. For you have been unfaithful. Engkau tidak lagi setia. Engkau tidak akan memperoleh, you will not be honored by the Lord God. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena ini. Engkau tidak akan memperoleh karena ini. Lalu Uzia apa? Wah, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Saya raja. Ini orang-orang ini, imam-imam ini bahkan tidak panggil saya Raja Uzia. Mereka katakan Uzia. Wah, tersinggung dia, mungkin lebih tersinggung ya. Tidak dipanggil sebagai Raja Uzia. Tapi dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Sementara amarahnya meluap-luap terhadap para imam. 2 Tawarik 26 ayat 19. Timbullah penyakit kusta pada dahinya. Sekali lagi. Ini kita lihat pelajaran sahabat Miriam yang kena penyakit kusta. Sekarang ini siapa? Uzia. Timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Kenapa? Sekali lagi pertanyaan saya, kenapa bukan bisu, tuli, atau lumpuh? Kenapa kusta lagi di sini? Ya. Kenapa harus kusta? Kalau Miriam kita tahu ya, karena Miriam menghina istri Musa, Sipora. Dia katakan kepada Sipora apa? Itangana. Ya. Makanya Tuhan bilang, oke, kamu mengagung-agungkan keputihanmu, aku berikan kulit yang lebih putih kepadamu. Kusta. Tuhan berikan kepada Miriam. Tapi kepada Raja Uzia, kenapa penyakit kusta pada dahinya? Karena orang yang kena penyakit kusta tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Tidak boleh berada di perkumpulan orang-orang yang apa? Di perkemahan ataupun di tempat tinggal dengan orang-orang sehat, mereka harus apa? Menjauh. Apalagi tidak boleh dekat dengan Ka'bah suci Tuhan. Tidak heran orang yang kusta, apa yang mereka lakukan kalau mereka sedang mau berjalan? Mereka harus berteriak, najis, najis, najis. Ya. Mereka tidak boleh dekat dengan orang-orang yang sehat, apalagi mendekati Ka'bah yang suci.
Ya, orang yang kusta di zaman Israel. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi kepada Raja Uzia. Ya. Ayat 20 katakan apa? Ya. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri, Raja Uzia sendiri, tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Yang berbalik dari Tuhan. Cukup sedih ya. Orang yang pada mulanya, 2 Tawarik 26 ayat 4 katakan, in the beginning, he did what was right in the sight of the Lord. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ayat di akhir 2 Tawarik 26 ayat 20 katakan apa? Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ya. Allah memanggil kita, bukan hanya masuk kepada satu pertandingan iman. Allah mau saudara dan saya menyelesaikannya. Kalau saudara dan saya, saya percaya pendeta Rantung, kamu sudah kecil dari kecil Advent, anak pendeta, cucu pendeta. Hampir tiap sabat berkhotbah, hampir tiap malam, kecuali kalau emergency ataupun waktu-waktu tertentu ya, ada pendeta muda tulus dengan Bapak Jaminten, bicara kamu. Lalu kalau sampai tidak selamat, orang Manado bilang ya ongkos. Ya ongkos saudara. Istilahnya ya. Percuma. Jadi kita yang sudah melakukan hal yang benar, mari kita selesai dengan benar. Jangan berakhir dengan apa? Kena tulah. Tidak heran firman Tuhan katakan apa ya? Dalam 2 Timotius, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, hamba pendeta muda. Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus katakan, aku tidak hanya mau masuk untuk berhenti di tengah jalan. Rugi. Nggak ongkos. Nggak ongkos. Mari kita, Rasul Paulus katakan apa? Mari kita akhiri pertandingan yang baik. Dan dia katakan, Yesus sendiri sudah katakan dalam Markus 13 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada pertengahan atau menjelang akhir, ia akan selamat. Betul ya? Salah ya? Firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara dan saya, kita sudah memiliki keselamatan ya. Kita sudah memiliki keselamatan. Kita sudah dijamin keselamatan itu. Tetapi masalahnya apa? Kita sudah berjalan, perjalanan kehidupan saudara dan saya saat ini. Kita sedang berjalan menuju surga. Ini kita sudah berada di jalan yang benar. Di freeway, no more freeway yang tepat. Kalau kita lurus-lurus saja, sampai tujuan. But many times, we detour. Many times kita sendiri yang apa? Kita sendiri yang menyimpang kiri kanan. Lalu kita bilang, aduh Tuhan, kenapa kamu membawa saya? Bukan Tuhan yang bawa, kita yang lari dari Tuhan. Kita sudah berada di jalan. Saudara dan saya jamin. Firman Tuhan sudah jamin, bukan saya saja. Firman Tuhan sudah jamin saudara dan saya, bahwa kita sedang berjalan dalam jalan menuju kerajaan surga. Itu kita harus yakin. Kita harus yakin. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita yang memaksakan kita keluar dari jalan keselamatan tersebut. Bagaimana di waktu yang sisa ini? Bagaimana caranya supaya saudara dan saya tidak lupa? Bagaimana caranya supaya saudara dan saya tidak keluar dari freeway yang sudah tepat ini? Supaya kita tetap dapat tiba di tempat yang Tuhan ingin untuk kita tiba di situ. Stand firm to the end. Yang pertama adalah kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi di setiap hari. Persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Ini bukan program gereja. Saudara-saudara yang saya kasih, mari kita di Jemaat Visdak setiap hari minimal 1 fatsal Alkitab. Harus berdoa minimal 5 menit. Bagus kalau ada program seperti itu ya, bagus juga. Tapi marilah kita pada saat kita mempelajari firman Tuhan, ya,
Bukan karena ada satu program gereja, bukan karena ada ini dan itu, tapi mari kita melihat itu sebagai satu apa? Usaha pribadi dari kita untuk apa? Mencari Tuhan. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 63 ayat 2, bahasa Inggrisnya Psalm 63 verse 1. Di sana dikatakan apa? Mazmur 63 ayat 2, ya Allah, Engkaulah Allahku. Bukan Allahnya pendeta rantung, bukan Allahnya jemaat Fisdak, bukan Allahnya orang Advent. Tapi Engkau adalah Allahku pribadi. Aku mencari Engkau, bukan kami jemaat Fisdak mencari Engkau. Tidak, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, bukan jiwa siapa-siapa, tapi jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Tubuhku, bukan tubuh gereja Advent, tapi tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. You God are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. Bukan saya katakan, ya Allah, Engkaulah Allah keluargaku. My father, my mother believe in you, so I must be believing in you too, ya. My parents was looking for my parents, they are looking for you. Maybe I'll just follow them. No. Make it personal. Make that you search for God is personal. Because if you think that your search for God is because of your parents, because of the church that you've been to, then it's not personal, it is a burden. It become a burden. It become jadi beban, ya. It become a burden for us. Just because my father is a pastor, my father is an elder, my father is head deacon, my father is this and that. No. Yeah. Let me search for my God. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai. Mazmur 42 ayat 1. Psalms 42 verse 1. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku. Make it personal. Make your search personal. How personal can you be? How personal can we be in our effort to in the process of knowing God personally? Well, coba kita lihat ya. Orang seringkali katakan, kalau kita bicara dengan Tuhan, hati-hati, jangan apa ya? Jangan salah ngomong dengan Tuhan. Betul. But God wants you to be real as you possibly be. Yeah. Psalms 44 verse 24-26. Mazmur 44 ayat 25-27 bahasa Indonesianya. Why do you hide your face and forget our misery and oppression? Hebat sekali dia berkata kepada Tuhan. Mengapa engkau berkata kepada Tuhan? Tuhan, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami, Lord? Kenapa? Why? Why do I have to lose this job? Why do I don't have this anymore, this relationship, this friendship is gone. Kenapa ada masalah dalam keluarga saya? Kenapa? Why do I have this problem in life? Kenapa ada rencana yang saya sudah pikirkan untuk terjadi, kenapa tidak terjadi Tuhan? Ask Him. Tidak ada masalah, tanya itu kepada Tuhan. Ini pemazmur tanya kan, why do you hide your face and forget our mystery and oppression? We are brought down to the dust, our bodies cling to the ground. Jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Dapat bertanya, tapi kita lihat sini, what is the difference between, ada perbedaan apa bertanya dengan apa? Bertanya dalam iman dengan bertanya tidak dalam iman. Apa yang ditanya ayat 27? Bersiaplah menolong kami. Ya, kita tidak dapat merasakan. Seringkali mungkin minggu ini, bulan ini Tuhan tidak jawab pertanyaan kita. Tuhan tidak jawab permohonan saudara dan saya. Tahun ini Tuhan tidak jawab pertanyaan saudara. Tuhan tidak menjawab permohonan saudara tahun ini. Tapi walaupun Anda memiliki hak untuk bertanya,
Tuhan, kenapa ini tidak terjadi kepada anak saya, tidak terjadi kepada suami saya, tidak terjadi kepada istri saya. Tetapi dia tetap percaya apa? Mungkin bukan tahun ini, mungkin bukan tahun depan. In his time, di waktu Tuhan, ayat 27. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Dia tetap percaya, the psalmist still believe that the help will come from the Lord who has unfailing love. Although the psalmist doesn't know when. Walaupun dia tidak tahu kapan. Jadi P yang pertama, ya, bukan P3, ada P4. Persekutuan dengan Tuhan secara pribadi di setiap hari. P yang kedua, pertobatan di setiap hari. Repentance, conversion, daily conversion. In Acts 3, 19-20, Kisah Para Rasul 3, 19-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan kelegaan. Ya. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Apa yang seringkali membuat saudara dan saya terhimpit dengan beban-beban kehidupan kita? What is the thing that burdened us? That bring us down to the ground. Perhaps the guilty feelings that we have. The sins that we thought, oh, are they forgiven? Apakah mereka apakah dosa-dosaku itu apa? Diampuni. Tuhan katakan, datang kepadaku, come to me. I will give you rest. Come to the Savior. But many times, instead of focusing to the Savior, we focus on our sins. Dosa bukan juru selamat. Sin instead of Savior. Sin instead of Savior. Kenapa? Kalau kita fokus kepada Savior, maka kita mendapatkan kelegaan. Kalau kita fokus kepada dosa kita, aduh kapan mau diampuni, orang saja, suami istri, anak-anak, orang tua saja tidak ampuni saya. They don't then you are going to be burdened all the time. Nah, cukup menarik, it is interesting that the word times of refreshing. Kenapa saya katakan pertobatan di setiap hari? Karena kata refreshing ini, kelegaan atau refreshing, datang dari bahasa Greka, anapsuksis. Anapsuksis artinya a recovery of breath or a refreshing. Saya di Indonesia saat ini COVID begitu hebat ya. Tadi malam ada yang bercerita dengan kami dari Indonesia sampai hampir jam 1 malam ya. Dari hampir 2 jam kami bercerita. Dia katakan bagaimana keadaan di Indonesia. Sekarang kalau orang-orang pencuri di Indonesia mau bercuri, itu bukan curi di rumah sakit, itu bukan curi uang atau obat-obat. Mereka curi apa? Tabung oksigen. Jadi pencurian tabung oksigen itu penting. Kenapa? Karena orang yang sedang sesak napas, itu sangat membutuhkan oksigen. Saya nggak pernah tahu tentang oksigen itu, sampai hari Kamis yang lalu. Kenapa saya katakan hari Kamis yang lalu? Saya ikut diminta dokter sudah suruh saya kolonoskopi. Akhirnya saya oke lah, daripada ditanya terus oleh dokter. Jadi hari Kamis lalu saya di kolonoskopi. Tapi saya dibius total. Jadi dibiusnya saya disuntik di tangan saya, bius. Tapi di sini saya ditaruh apa? Ditaruh oksigen. Saudara-saudara, enak sekali bernapas. Pada saat oksigen itu masuk, kayak udara dingin, udara yang segar masuk. Jadi saya cuma bisa pada saat, kok enak sekali udara yang masuk itu memang enak sekali saudara. Ya, kalau bisa saya bukan mau curi di rumah sakit supaya dapat oksigen, tapi kalau Anda, tapi memang siapa yang pernah di oksigen? Ada? Pernah? Enak sekali ya. Kita bernafas itu betul deh, betul. Apa saya salah atau mungkin dokter kasih. Tapi bagi saya ya, enak sekali. Begitu saya dikasih oksigen tersebut lalu disuntik, saya merasa, ada cairan yang mengalir sampai di sini. Saya rasa cuma sampai sini, lalu saya sudah hilang kesadaran. Saya hilang kesadaran karena di anestesia. Saya bangun, waduh saya mimpinya paling indah saudara-saudara di dunia. Pokoknya saya nggak pernah mimpi indah, saya udah lupa mimpinya apa, tapi saya rasa indah. Begitu saya bangun, segar sekali. Dokter perawat katakan, sudah 20 menit. Kamu sudah selesai, kolonoskopinya sudah selesai. 20 menit.
Tapi enak sekali. Jadi pada saya bangun, aduh kenapa saya bangun? Saya bilangnya, mau terus aja kayak istirahat begitu, tidur begitu ya. Enak sekali. Karena oksigen itu. Jadi itulah saya mengerti kenapa pada saat ini, pada saat orang sesak nafas karena COVID di Indonesia, oksigen itu penting sekali. Karena itu membuat apa? Kelegaan. Refreshing. Pada saat kita merasakan, kita sadar. Ayat ini katakan apa? Repent and be converted. When we realize our mistake and we are forgiven. Kita diampuni, itu bagaikan oksigen yang melegakan, refreshing. Saudara, refreshing. Ya. Tidak ada beban, tidak ada orang katakan, orang berdosa ngana. Orang berdosa kamu. Siapa yang mau ampuni? Tapi Tuhan katakan, aku akan ampuni. Kalau kita mengakui dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kita di setiap hari, itu membawa apa? Kelegaan mengetahui bahwa Tuhan mengampuni kita dan kita katakan kepada setan, setan pergi jauh-jauh. Jangan lagi bisik-bisik siapa yang mau ampuni pangana, siapa yang ampuni kamu. Tidak. Dosamu, Tuhan katakan apa? Tidak ada lagi dan tidak akan kuingat. Merah seperti kremisi, putih seperti apa? Salju. Sesak napas kamu sebelumnya, sekarang oksigen yang segar sudah masuk ke dalam hidupmu. Itulah kelegaan. Itu perlu setiap hari. Perlu setiap hari. Itulah sebabnya pertobatan di setiap hari itu adalah sesuatu hal yang harus menjadi bagian kita. Ya. Lalu berikutnya, yang ketiga. Ya, kedua dari terakhir. Yang ketiga adalah pengorbanan P3. Ya. Pengorbanan di setiap hari. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. A living sacrifice. Pada saat Roma 12 ayat 1 berbicara tentang living sacrifice, ini kata sacrifice, what does it refer to? To the what? To the sacrificial in the Old Testament, right? Setiap hari itu harus ada apa? Ada korban. Ya, ada korban. Keluaran 29 ayat 389 dan 39 katakan, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak lembu berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. 1 pagi, 1 apa? 1 malam. Ini korban bakaran ini artinya seluruh binatang itu apa? Dibakar. Ada kalanya ada bagian-bagian tubuh yang dibagikan kepada apa ya? Dibagikan kepada imam. Tapi untuk korban bakaran ini yang setiap hari pagi dan petang ini harus apa? Harus dibakar keseluruhannya. Kita menyerahkan kehidupan kita sebagai apa? Mengorbankan setiap apa? Setiap hari. Dan ini kadang-kadang saya rasa ini satu apa ya? Satu perintah Tuhan yang saya pribadi mungkin bisa bergumul. Aduh, pengorbanan. Kalau saya harus korbankan harga diri saya lagi setiap hari. Aduh, lebih enak saya orang marahin, saya marah balik ya. Dapatkah saya mengorbankan ego saya? Saya sedang berbicara tentang diri saya, saudara. Bukan tentang Anda. Dapatkah saya mengorbankan ego saya setiap hari? Ya. Untuk dipersembahkan, untuk menjadi lebih rendah hati. Di hadapan istri, di hadapan anak-anak. Di hadapan Tuhan. Tapi Yesus merendahkan dirinya seperti hamba. Pengorbanan di setiap hari. Tapi inilah ya, kalau kita mau bertahan, kalau kita mengaku seperti pengikut Kristus, maka Yesus apa ya? Berkorban dia setiap hari. Berkorban setiap hari. Berkorban dari ego-egonya dan hal-hal lainnya. Pergumulan kita semua ya, pengorbanan di setiap hari. Yang keempat dan yang terakhir, supaya kita dapat bertahan, percaya kepada kasih dan kedaulatan ataupun rancangan apa? Allah. P4 bukan P3. Ya. P4, percaya. P yang keempat, percaya kepada kasih dan kedaulatan rancangan Allah. Kenapa kita seringkali ditur? Pada saat kita tahu ini freeway yang akan menuju kerajaan surga, aduh, ini betul gak ini jalan ini?
287. Aduh, ada yang lebih bagus mungkin 22, Route 22. Atau mungkin Garden State Parkway atau Turnpike. Itu yang sering kali kita pikirkan, kan kita pikir, masa ini? Disinilah pelajaran sekolah sahabat kita tentang praduga-praduga kan. Kita pikir, ini yang lebih bagus. Jalan Tuhan ini sudah tahu, tapi kita mau jalan kita sendiri. Kita mau apa yang kita ingin untuk kita lalui. Tapi mari kita percaya. Percaya kepada kasih dan kedaulatan atau rancangan Allah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat 8 katakan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Jadi inilah, kita seringkali meragukan rancangan, jalan, kehendak Tuhan, karena kita pikir, aduh mau bahaya. Kita mau jalan kita sendiri, tapi firman Tuhan sudah katakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju apa? Menuju kebinasan, menuju maut. Tapi kita dapat percaya bahwa rancangan-rancangan Allah itu adalah rancangan-rancangan apa? Rancangan damai. Ya. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seringkali kita mau paksakan rancangan kita. Tapi mungkin yang Tuhan mau serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Yang kadang-kadang kita pikir itu adalah satu hal yang apa bisa jadi betul enggak ya? Saya pernah ungkapkan satu penulis ya dari seorang pendeta yang tamatan Southern Adventist University, Don McLaverty. Saya pernah singgung satu kali dia di khotbah ya. Kalau Anda Google, Anda bisa dapat buku ini ya. Dia ada di PDF. Live like Elijah. Hidup seperti Elia. Bagaimana kehidupan Elia? Di mana saja Tuhan suruh, bicara dengan Raja Ahab, dia pergi. Bicara lari dari Raja Ahab, tinggal di pinggir sungai, dapat makanan dari hewan, burung gagak dan lain sebagainya. Dia ikut, ya, memang hidup menurut kehendak Tuhan. Dan dalam buku ini, pendeta Don McLaverty memiliki begitu banyak pengalaman pendeta Advent ini. Saya undang Anda. Kalau bisa dapat baca ya dari baca buku pendeta ini. Jadi dia sudah bekerja, satu waktu dia sudah memiliki pekerjaan dan dia menjadi satu inspirasi bagi saya. Dia setiap pagi dia minta kepada Tuhan, Tuhan bangunkan saya kalau dia jam 3, kalau saya jam 4. Dia katakan Tuhan bangunkan saya jam 3, saya akan apa? Berbicara dengan Engkau. Dan betul, tanpa jam waker, tanpa alarm clock, dia bangun setiap pagi dan 1-2 jam dia apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Dan apa yang dia komunikasikan? Jadi suatu waktu dia berkomunikasi, pas dia ke tempat tidur, biasanya dia tidur lagi sedikit, tapi kali ini dia bangunkan istrinya. Dia katakan apa kepada istrinya? Tuhan ingin kita tinggalkan pekerjaan kita. Oh ya? Lalu kita mau kemana? Tuhan katakan kita harus pergi ke Alberta di Kanada. Tinggalkan Amerika. Bikin apa? Melayani di Kanada. Begitu saja. Iya, Tuhan bilang begitu. Oke, istrinya oke. Jadi tinggalkan pekerjaan. Sudah punya gaji, dan sekarang ini apa? Jual rumah mereka dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka apa? Mereka mencoba untuk dapat surat izin kerja di Kanada. Kalau orang Amerika ke Kanada, kita bisa masuk saja Kanada ya, tanpa harus izin. Tapi untuk bekerja, Anda tetap harus dapat apa? Harus dapat izin kerja. Jadi dia sudah kirim permohonan untuk izin kerja. Nggak tahu kemana, dia bilang dia akan mencoba untuk bekerja. Orang Amerika yang mau kerja apa saja yang dia bisa dapat, dia connect dengan satu sekolah, dia bilang dia akan jadi volunteer di sekolah tersebut. Jadi sementara prosesnya dan pemerintah Kanada katakan oke, kita akan berikan jawaban itu sekitar 5 sampai 6 bulan. Itu prosesnya, normal proses. Ya, normal proses. Lalu sementara dia menunggu, tiba-tiba Tuhan berkata kepada dia, pergi saat ini. Pagi-pagi dia berdoa dan tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya, bisikan Roh Kudus, pergi ke Kanada. Dia katakan, Tuhan, belum datang itu surat apa?
izin kerja dari Kanada belum datang. Tapi Tuhan katakan pergi. Pergi. Jadi Anda tahu apa yang terjadi? Dia bawa dia punya mobil, istrinya, anaknya, ya, trailernya. Pergi dia ke Kanada. Masuk dia kemana ya? Ke imigrasi. Dimanapun Anda berada di Amerika untuk masuk Kanada, harus ada jalan-jalan itu ada imigrasi Kanadanya ya. Jadi masuklah mereka, ya. Dia pergi. Dan ini yang ditulis di halaman 24. Ya. Dia katakan apa? In prayer. Ya. Dalam doa, I shared why that was not possible at that time. Dia katakan dalam doa dia sudah katakan pada Tuhan, ini sudah tidak mungkin. Tapi God challenge us. Allah menantang kami. Go put your feet in the Jordan. Seperti orang-orang Israel pada saat mereka masuk ke dari Kanaan untuk memasuki tanah Kanaan. Tuhan katakan apa? Ada sungai Yordan itu begitu deras airnya, tapi apa ya? Tuhan katakan lewat lintasi sungai Yordan. Jadi sungai Yordan itu baru terbelah. Ini bukan Laut Merah di zaman Musa, tapi di zaman sesudah Musa ya, Yosua dan Kaleb. Pada saat mereka mau menginjak sungai Yordan itu masih deras. Tapi pada saat kaki mereka masuk ke sungai, baru saat itu apa? Sungai itu apa? Terbuka. Jadi Tuhan katakan demikian kepada dia. Go, put your feet in the Jordan. Go to the border by faith. Ya, go to the border by faith. Dan dia punya teman-teman katakan apa? Our friends kindly advise us that we should not leave our home and travel 1,000 miles north to cross the border of Canada without having a permit in hand. If you were told it will take 4 to 5 more months to get your permit, then that is what it will be. But God said no. Jadi sahabat-sahabat ini bilang gak mungkin, jangan pergi. Kamu masih ada sekitar 4 atau 5 bulan lagi, jadi jangan pergi. Tapi Tuhan bilang pada dia dalam doa paginya, pergi. Ya, pergi. Dan betul, dia pergi dengan keluarganya, masuk ke perbatasan Kanada. Dan waktu ditanya oleh petugas imigrasi, oke, mau bikin apa di Kanada? Oh, saya mau melayani, saya ingin bekerja di Kanada. Ini ada surat dari sekolah dan lain sebagainya. Oh, mana permit kerjamu? Oh, we don't have it yet. Oh, kita tidak ada. Kita belum pernah ada. Kita belum dapat itu izin kerja. Petugas di imigrasi katakan, no, it's impossible. You have to go back. Please, go back and wait for the permit. Go back and wait for the permit. Tapi dia apa? Dia berdoa, dia katakan, please officer, is there anything that you can do? Help us, we really need to be in that school. Now, officernya itu dikatakan dalam kisah selanjutnya ya, bolak-balik ke kantor, cek, balik lagi ke dia. No, it seems like possible. Please officer, dia please sambil berdoa. Dia katakan, officer please help me. Officernya balik lagi, masuk. 5 jam. 5 jam dia harus apa? Menunggu di perbatasan Kanada. Sampai pada akhirnya officer katakan, here is your passports. Inilah paspor kalian. Sudah ada stamp apa? Sudah ada stamp untuk masuk Kanada dan bekerja apa? Di Kanada. Dan inilah yang dia tulis ya, di page 28. In awe of this living God, we all bowed our heads for prayer. We waved goodbye to the officer and drove into Canada with less than $100 to spend. We had no home and no job, but God was calling and we trusted in His care. Ya, dikatakan apa? Pada saatnya akhirnya, menarik sekali apa yang kita tidak punya waktu banyak. Dikatakan apa? Dia begitu tertakjub dengan Allah yang maha besar. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, berdoa, dan melambaikan tangan kepada petugas imigrasi goodbye, dan masuk ke Kanada. Hanya dengan apa? With less than $100 to spend. We had no money, no job, tetapi Tuhan telah memanggil, dan kami mempercayai penyertaan. Rancangan Tuhan, kalau kita mau berserah, mau menginjakkan kaki di sungai Yordan yang sedang bergejolak, maka jalan Tuhan akan membuka sungai tersebut untuk kita lewati.
Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.